Sehingga begitu ketemu dengan Allah, Rasulullah ini langsung bersujud. Rasulullah langsung bersujud kepada Allah. Sehingga di saat Rasulullah bersujud, bergetarlah arsy, goncang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi habibina wa syafina rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurrati wa sariyatihi wa nabiyyina wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nastawdi'uka jami'a ma hafidhnahu wa ma nahfadhuhu min al-'ulum wal ma'arif hatta tardahu 'alaina fi waqti ihtiyaji ilayhi. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif wa syekh al-imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawayna an amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala min haqqil alimi 'alaika an tusallima 'alan nas 'ammatan wa takhussahu dunahum bi tahiyyatin. Kita melanjutkan pembahasan tentang adab seorang murid, yang mana seorang murid dianjurkan untuk mencari guru yang memang sudah sempurna kompetensinya, keahliannya, dan jelas sanad keilmuannya, wa tahaqqaqat, dan nyata pengetahuannya, dan juga masyhur kedisiplinannya. Dan bahkan seorang murid dianjurkan untuk senantiasa memandang kepada guru dengan pandangan yang penuh penghormatan. Dan juga seorang murid harus senantiasa meyakini tentang kesempurnaan keahlian yang dimiliki oleh seorang guru. Karena jika demikian dilakukan, maka itu akan lebih mendekatkan kepada mengambil manfaat dari seorang guru. Dan juga seorang murid harus senantiasa berdoa kepada Allah agar tidak melihat atau tidak menemukan dari aib yang ada di dalam diri seorang guru, sebagaimana doa yang telah biasa dibaca oleh para ulama salaf. Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tulhib barakata ilmihi minni. Ini seorang murid yang harus didisiplinkan dalam dirinya untuk meraih keberkahan ilmu. Lalu kita lanjutkan, warawaina, dan telah meriwayatkan kepada kami an amiril mu'minin, dari amiril mu'minin, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, telah berkata siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali? Min haqqil alimi alaika. Min haqqil alimi, di antara hak
haknya orang alim, di antara haknya orang alim, alaika yang wajib harus engkau perhatikan, alaika yang wajib harus engkau perhatikan apa? Antusallima 'alan nas, yaitu antusallima, engkau mengucapkan salam, 'alan nasi, kepada manusia, ammatan, secara umum. Yaitu engkau mengucapkan salam 'alan nasi, kepada manusia, ammatan, secara umum. Wa takhussahu, dan harusnya wa takhussahu, engkau mengkhususkan hu, kepada muallim, kepada guru, dunahu, selain daripada mereka, annas, bidahiyatin, dengan sebuah penghormatan. Jadi kata Sayyidina Ali, di antara haknya orang alim yang harus engkau perhatikan adalah engkau mengucapkan salam kepada manusia pada umumnya, tapi hendaknya engkau lebih mengkhususkan daripada selain mereka kepada gurumu, dengan sebuah penghormatan lebih. Jadi maksudnya engkau boleh jadi di saat datang ke majelis ilmu, bolehlah engkau ini memberikan salam kepada manusia secara umumnya, kepada jamaah contohnya. Tapi di saat kepada guru engkau memberikan perhatian, penghormatan yang lebih, selain salam, entah ya assalaman apa pokoknya, ada penghormatan lebih kepada guru. Ini yang disebut takhussahu, engkau harus memberikan penghormatan khusus kepada guru, yang tidak sama penghormatan itu yang ditebarkan kepada orang lain. Ini hak-hak yang perlu diperhatikan oleh muta'allim. Wa anta jalisa amamahu, dan juga di antara haknya orang alim yang perlu diperhatikan oleh seorang murid adalah anta jalisa amamahu, hendaknya duduk di depannya, berhadap-hadapan. Wa anta jalisa, hendaknya engkau duduk amamahu, di hadapan guru. Hendaknya etikanya seperti itu memang. Orang ngaji, orang belajar, ya harus duduk di depannya, bukan duduk di sampingnya, ataupun etikanya lebih bagusnya begitu. Karena Rasulullah begitu dipanggil, dimi'rajkan oleh Allah, berhadap-hadapan sampai ketemu, berhadapan dengan Allah, ya itu berhadap-hadapan, bukan di sampingnya, bukan di samping kanannya, bukan juga di samping kirinya, tapi berhadap-hadapan. Nanti pun akan ada ukurannya. Jaraknya biasanya dalam etika muta'allim, seorang murid dengan guru adalah qaba qausaini au adna, seukuran 2 anak panah atau 1 anak panah. Ukurannya seperti itu. Kalau 1 anak panah ukurannya 1 meter ya, atau 2 meter ya, ukurannya sebegitulah jaraknya. Karena waktu Rasulullah Mi'raj, lalu dipanggillah Rasul ini, begitu nyampe Sidratul Muntaha, sampai terus ke atas bertemu dengan Allah, Raf-Raf, dan terus thumma dana fatadalla, kemudian dipanggil siapa Rasul itu, fatadalla, lalu mendekat, fakana, sehingga ada qaba qausaini au adna, sehingga jarak kedekatan itu sekira-kira, kalau diukur dengan logikanya manusia gitu. Bahasa Al-Quran itu kan seperti itu. Fakana qaba qausaini au adna, sekira-kira itu dengan ukuran 2 anak panah atau lebih dekat. Setelah itu baru ada dialog, fa auha ila rabbihi ma auha. Lalu setelah itu namanya bentuk dialog itu. Bahasa fa auha ila rabbihi ma auha. Sehingga Allah mewahyukan kepada Rasulullah ma'auha, apa-apa ya, diwahyukan, artinya menyampaikan. Tapi di situ ada cerita yang luar biasa, sehingga ini bisa dipraktekkan agar menjadi tambahan kekhusyuan di dalam sholat.
Waktu Rasulullah dimi'rajkan itu ketemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, posisi Rasulullah waktu itu duduknya duduk seperti duduknya orang tahiyat akhir. Itu dalam sebuah keterangan. Duduknya seperti tahiyat akhir. Sehingga begitu ketemu dengan Allah, Rasulullah ini langsung bersujud. Rasulullah langsung bersujud kepada Allah. Sehingga di saat Rasulullah bersujud, bergetarlah arsy, goncang. Saking harunya arsy. Arsy ini haru, bertemunya dua kekasih yang di alam azali hanya tertulis dengan ungkapan tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada saat diutusnya Rasulullah, bertemunya antara Allah dengan Rasulullah, dua kekasih. Sehingga haru. Begitu bertemunya dua kekasih ini, arsy pun jadi haru. Apa? Tahu haru kan? Haru. Sehingga gemetarlah arsy ini, goncang, sehingga Allah memerintahkan kepada Rasulullah, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Begitu bahasa, irfa' ra'saka ya Muhammad. Sehingga begitu Rasulullah diperintah untuk irfa' ra'sak, untuk mengangkat kepalanya, lalu Rasulullah duduknya dengan posisi tahiyat akhir. Lalu Rasulullah langsung mengucapkan salam penghormatan di sana kepada Allah. Apa ungkapannya? At-tahiyyatul mubarakatus salawat, yang dibaca tahiyat akhir itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi at-tahiyyat, penghormatan, al-mubarakatu, yang penuh dengan keberkahan, al-thayyibatu, yang penuh dengan keelokan dan keindahan dan kebaikan, lillah, hanya untuk Allah. Salam dari tamu kepada tuan rumah. Kan Rasulullah waktu itu posisinya sebagai tamu kan. Rasulullah sebagai tamu diundang oleh Allah, dimi'rajkan, dinaikkan. Sehingga begitu sampai ucapan seorang tamu kepada tuan rumahnya begitu. Lalu tuan rumah menjawab, kan Allah sebagai tuan rumahnya. Apa jawaban Allah? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban dari Allah itu. Assalamualaikum, semoga keselamatan senantiasa tercurahkan kepadamu. Ayyuhan nabiyyu. Nah ini apa? Mulianya Rasulullah. Mulianya Rasulullah. Bahkan bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah seperti ini. Allah tak menyebut sebagai ya Muhammad, tapi ayyuhan nabi, dengan titelnya, dengan julukannya. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu ayyuhan nabi, wahai penghulu para nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu bangga Rasul itu. Tapi kebanggaan Rasulullah mendapat pujian seperti itu, mendapat sambutan seperti itu dari Allah, bagian dari nikmat kan? Nikmat itu bangga Rasulullah itu. Tapi Rasulullah adalah orang yang peduli kepada umatnya. Lalu nikmat itu tidak ingin dinikmati oleh beliau sendiri, tapi ingin dibagikan kepada umat-umatnya. Apa ungkapannya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi Rasulullah tak boleh diri nikmat. Tak suka Rasulullah itu menikmati nikmat dari Allah itu dengan dinikmati, hanya dinikmati sendiri. Rasulullah itu saking pedulinya kepada umatnya, sehingga keluar ucapan dari lisan Rasul, Assalamu alaina, semoga keselamatan itu juga terlimpahkan untuk kami. Untuk kami itu maknanya umum, umat yang sudah masuk Islam ataupun belum masuk Islam itu, semoga tetap mendapat nikmat Allah. Wabil khususnya wa ala ibadillahi as-sholihin, dan juga khususnya kepada hamba-hamba Allah yang soleh, artinya sudah masuk Islam. Jadi semuanya didoakan oleh Rasulullah. Sehingga malaikat Jibril yang waktu itu mendengar tentang dialog dua orang ini saling memberikan penghormatan,
dan saling mendoakan. Malaikat Jibril langsung terucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bergemuruhlah penduduk langit waktu itu para malaikat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Luar biasa gempar penduduk langit waktu itu. Ini etika. Jadi orang sholat itu di dalam duduk tahiyatnya cukup bayangkan itu adalah sebagaimana posisi kalian duduk seperti duduknya Rasulullah di saat bertawajuh kepada Allah, bermuwajahah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kehusuan salat itu walaupun secara tak merata keseluruhan, tapi di saat penutup kalian khusyuk insyaallah tetap dinilai khusyuk. Takbiratul ihram khusyuk, tahiyat akhir khusyuk, tengah-tengahnya dinilai khusyuk. Lain daripada itu ini adalah etika. Memang etikanya seperti itu. Jadi duduk itu harus di hadapan, bukan di samping kanan atau samping kiri. Apa boleh Mas Ibu Diana sama mana Ibu Diana guru? Tidak pada tak jelas sudah berlucu nyornek kan? Apa sih kacator kan? Harus di hadapan seorang guru. Ini etika. Wala tusyiranna indahu biyadika. Wala tusyiranna, dan janganlah engkau menunjuk-nunjuk indahu, di hadapan guru, biyadika, dengan tanganmu. Jangan menunjuk-nunjuk. Ini bagaimana? Atau kepada temannya tidak boleh menunjuk-nunjuk di hadapan guru. Wala taghmuzanna. Terus selanjutnya wala taghmuzanna, jangan seorang murid itu jangan melotot bi'ainaika, dengan kedua matamu. Wala taghmuzanna, janganlah engkau melotot di hadapan gurumu, atau mencelak ya bahasanya apa? Bahasa Indonesianya kan melotot ya. Wala taghmuzanna, janganlah engkau melotot bi'ainaika, dengan kedua matamu. Atau melotot, bahasa taghmuza ini apa? Memandang dengan pandangan tajam, walaupun tidak menotot tapi tajam. Pandangan. Juga selanjutnya wala taqulanna, dan hendaknya engkau jangan berkata kepada gurumu qala fulanun, telah berkata siapa fulan, khilafan, berbeda di qaulika, dengan ucapan engkau. Artinya fulan ini kok tidak sama apa penjelasan guru dengan penjelasan si fulan ya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Wala taqulanna qala fulanun khilafan li qaulika. Jangan kau berkata kepada guru perkataan Anda ini berbeda dengan perkataan si fulan. Kok tidak sama ya? Karena perlu dipahami bahwa setiap perbedaan, baik ucapan atau pengambilan ijtihad, pemahaman makna itu bisa terjadi sebuah perbedaan. Karena penafsiran kadang tidak sama. Wala taghtabanna indahu ahadan, dan juga wala taghtabanna, dan janganlah engkau berghibah indahu, di hadapan gurumu, ahadan, kepada seseorang. Jadi jangan berghibah, jangan menggunjing ya. Jangan menggunjing, jangan berghibah di hadapan guru. Harus diam, tenang, anteng. Juga jangan melotot. Wala tusyawir jalisaka fi majlisihi. Wala tusyawiru, dan janganlah engkau mengobrol berbicara atau bermusyawarah jalisaka, kepada teman dudukmu, fi majlisihi, di dalam majlisnya guru. Jangan syok nyator katibi kan maksud tahu. Syok nyator sangat jangan. Mun pada guru nak jelas lagi harus didengarkan secara fokus.
Wala tusyawiru jalisaka, janganlah engkau bermusyawarah, ngobrol jalisaka kepada teman dudukmu fi majlisihi, di dalam majlisnya guru. Wala ta'khud bi taubihi, dan juga selanjutnya wala ta'khud, janganlah engkau memegang bi taubihi, kepada bajunya guru. Idza qoma, apabila lebih-lebih apabila gurunya waktu berdiri. Ketika duduk kan begini, mau berdiri dipegang bajunya, tunggu dulu kan begitu. Mungkin saking rocona, saking akrabnya sama gurunya kan, cuma sama ruga guru. Untung mun di dalam pina teku, mun pas salon lah, mun pas tabung kan repot. Pokoknya setiap saya baca ini ingat kepada almarhum Kiai Fawaid. Waktu di bandara kan, Kiai Fawaid naik eskalator. Iya, naik eskalator dengan haddamnya, dengan ajudannya. Ajudannya ini kan, ya mungkin tak terbiasa naik eskalator, karena takut, ya pegang sarungnya Kiai Fawaid ditarik-tarik. Kiai Fawaid itu sampai kaget, moh gitu. Ya, untung saya pakai sabuk, kata Kiai Fawaid. Saya pakai apa? Iya, ikat pinggang. Kalau nggak pakai itu, melorot ini sarung. Kan repot, ini jadi tontonan. Ini maknanya luas ya. Wala ta'khud bi taubihi, janganlah engkau memegang kepada bajunya atau pakaiannya. Maknanya sangat luas. Bahkan ada beberapa ulama yang menganjurkan itu bukan cuma memegang, tapi jangan menyentuh. Artinya ada sorbannya begini. Sorban itu kan pakaian namanya, bukan dimaknai dengan baju. Yang penting bentuknya pakaian, terus sorbannya gurunya ditaruh sama wanya. Taruh. Itu anjurannya itu lebih beretikanya, jangan disentuh barang gurunya, kecuali gurunya yang meminta. Itu ambilkan sorban saya. Selama tidak disuruh, jangan menyentuh. Etikanya seperti itu. Itu lebih beretika, kata Imam Nawawi.